Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari yang agak cukup panas ini, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan topik yang kita kaji pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang masail al-khams, tentang masalah 5. Secara khusus kita mengkaji tentang mahwaddin, apa itu agama. Untuk kajian kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang ada dalam masalah 5 itu yang berkaitan dengan mahiyat dunia. Berkaitan dengan apa? Mahiyat dunia, apa itu keduniaan. Oleh sebab itu topik kita akan mencoba mendalami tentang pandangan keduniaan Muhammadiyah gitu. Bagaimana Muhammadiyah memandang dunia itu. Tapi yang menarik, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita itu cukup penting ya, karena berkaitan dengan data yang sudah tidak ada di pasaran. Artinya kalau jenengan cari di toko buku sudah tidak ada gitu. Sehingga kajian ini ya sangat penting untuk kita coba nanti dalami dan juga kita bisa diskusikan. Ya, sumber kita yaitu sebuah kitab yang judulnya Kesimpulan Jawaban Masalah 5 dari beberapa alim ulama yang diterbitkan oleh Hot Komite Kongres Muhammadiyah Yogyakarta 1942, yang isinya merupakan jawaban-jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur terhadap masalah 5 atau pertanyaan 5 yang diedarkan oleh Hot Bestur Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah mulai 1930-an, kemudian secara resmi 1938 itu pimpinan pusat Muhammadiyah menerima jawaban kurang lebih ada 48 jawaban yang masuk kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah mengamanahkan Kiai Haji Mas Mansur untuk menyeleksi jawaban tersebut, kemudian dipublish menjadi sebuah kitab namanya apa? Kesimpulan Masalah 5 dari beberapa alim ulama. Ini kitabnya sudah tidak ada, Pak. Makanya penting untuk jenengan ikuti supaya kita bisa tahu tentang apa? Data yang ada di Muhammadiyah. Tapi sebelumnya untuk sekedar mengingatkan jenengan lagi, kalau kita coba baca di edaran pimpinan pusat Muhammadiyah, di sana dikatakan kami telah memajukan kepada jumhur ulama yang telah kami kenal 5 pertanyaan sebagaimana yang tersebut di bawah ini ialah turunan surat kami nomor sekian 1357. Maka kalau ada di antara bestur cabang dan grup Muhammadiyah
yang dapat juga menjawabnya atau menilai atau mempunyai ulama ahli mengupas masalah sebagai yang tersebut, haraplah suka memberi jawaban juga. Intinya surat dari BP ini sebenarnya berkaitan dengan 12 langkah Muhammadiyah yang dirumuskan oleh Haji Mas Mansur 1938-1940. Mas Mansur itu mengisi kajiannya yang disebut kajian malam Selasa, Pak. Kajian apa? Malam Selasa. Dari kajian malam Selasa itu lahir 12 langkah Muhammadiyah. Di pasal yang kedua dari 12 langkah Muhammadiyah tersebut, Mas Mansur menginginkan supaya paham agama di Muhammadiyah itu diperluas, supaya paham agama di Muhammadiyah itu diperluas itu. Nah, sehingga jawaban-jawaban yang masuk kepada PMP Muhammadiyah yang berkaitan dengan 5 pertanyaan ini sebenarnya sebagai lanjutan dari 12 langkah yang dirumuskan oleh Haji Mas Mansur gitu. Kalau kita lihat Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok Muhammadiyah menanyakan mahiyat dunia? Apa itu dunia itu? Di sana dikatakan, di samping itu pula Hutbestur Muhammadiyah mendapat anjuran supaya teruslah Muhammadiyah mengusahakan amal itu. Maksudnya apa? Muhammadiyah ingin lebih maju dalam mengurus apa? Dunia ini, mengembangkan amal usaha gitu. Sebab menurut sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih mengetahui tentang perkara keduniaanmu. Menjadi satu amal tahaddi. Amal tahaddi itu apa, Pak? Ini bahasa Arab ya. Jadi bahasa Indonesia tapi sekarang sudah tidak populer. Amal tahaddi itu amal tantangan ya. Yang mempunyai pendapat masuk ke lingkungan perkara ad-din, dan ada pula yang memasukkan dalam kalimat ad-dunya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ketika itu ada sebagian kelompok di kalangan umat Islam yang terlalu apa, Pak? Yang terlalu fanatik itu. Memahami bid'ah itu juga dalam konteks keduniaan itu. Perkara keduniaan yang bukan menjadi bagian agama pada waktu itu juga ada yang memahami apa? Bid'ah. Misalnya membangun panti asuhan itu kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Membangun rumah sakit tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Muhammadiyah ingin bergerak dan mengusahakan amal tadi istilahnya, apakah hal ini termasuk bid'ah atau tidak itu? Ini menambah dari bagian agama atau tidak itu? Kalau konteks sekarang kan apa, Pak? Ya misalnya menggunakan medsos itu bid'ah atau tidak kan itu? Misalnya apa? Naik mobil, naik motor itu bid'ah atau tidak? Yang jelas Nabi tidak pernah sholat ke Masjid Nabawi naik motor atau naik mobil. Tapi jenengan bisa jadi naik motor, naik mobil waktu berangkat sholat jamaah. Ini bid'ah atau tidak? Persoalan ini sampai sekarang sering menjadi perdebatan, Pak, ya, tentang apa? Konsep bid'ah itu. Ada kelompok yang terlalu ekstrem kanan atau ekstrem kiri gitu. Sampai hal keduniaan pun dianggap bid'ah gitu. Tapi ada kelompok yang apa, Pak, terlalu liberal gitu. Ya tidak ada bid'ah gitu. Dan bahkan ibadah mahdhah pun diotak-atik kan itu. Dan sehingga ketika itu coba, yakni batasannya sehingga bebas kita untuk melakukan menurut arah ijtihad dan keperluan itu. Artinya Muhammadiyah ingin bergerak. Ketika Muhammadiyah bergerak dalam bentuk amal usaha
yang sifatnya keduniaan ini masuk, adakah yang masuk wilayah bid'ah atau tidak? Kalau tidak masuk wilayah bid'ah berarti Muhammadiyah apa? Leluasa untuk berkreasi dan inovasi dalam mengurus keduniaan. Persoalan ini penting untuk dirumuskan Pak ini. Meskipun ini 1942 sampai sekarang sebagian orang Muhammadiyah belum selesai dalam membedakan ini agama atau dunia, masih berdebat karena tidak pernah apa mengkaji tarjih masalahnya kan itu. Padahal kita sudah beres 1942 sudah beres itu. Nah 5 masalah itu sebagaimana yang jenengan sudah tahu itu mahwadin, kemudian mahiyad dunya, mahiyal ibadah, mahwasabilullah, mahwal qiyas. Ini dipublish di Suara Muhammadiyah nomor 1 tahun 1357 Hijriah atau 19 berapa? 38 muka atau halaman 7 ya. Dari 48 jawaban yang masuk ke pimpinan pusat Muhammadiyah sama Mas Mansur diseleksi atau dipilih jawabannya ketika merumuskan mahiyat dunia. Apa itu dunia? Yang menarik Pak di dokumen ini, ketika Muhammadiyah bicara mahwadin, kemudian sekarang apa? Mahiyat dunia, itu juga disampaikan makna lughatan, makna secara apa? Bahasa. Tapi kalau jenengan lihat di HPT jenengan, kitab masalah 5 yang ada di HPT jenengan, ada nggak mana bahasanya? Ada atau enggak Pak? Ada atau enggak? Enggak ada? Atau enggak tahu ya? Tapi sudah punya. Ada atau enggak? Di sana enggak ada. Langsung makna agama secara istilah, terus makna dunia secara apa? Istilah. Tapi yang ada di kitab ini itu disampaikan makna lughatan dan juga makna apa? Istilahan. Ad-dunya lughatan, dunia secara bahasa minad dunu. Dunu itu artinya apa? Dekat gitu. Dekat gitu. Lawannya apa? Jauh gitu. Al-bu'du. Kalau al-bu'du jauh, kalau ad-dunu apa? Dekat. Maksudnya dunia itu yang dekat dengan kita. Wa wal al-qurbu, yaitu dekat liqurbi ajaliha, karena dekat apa? Masanya. Dunia itu masanya apa Pak? Cukup pendek gitu. Kalau manusia maksimal ya hidup 1 abad Pak. Itu pun enggak utuh ya gitu. Nabi saja berapa? 63. Rata-rata kita ya 63 itulah kurang lebih kan, bisa kurang bisa lebih. Yang 1 abad persis misalnya 1 tahun itu jarang gitu. Mungkin ada tapi sudah pikun gitu. Artinya sudah tidak maksimal hidupnya kan gitu. Menunjukkan kalau apa? Dunia itu masanya apa? Pendek. Wa qisari mata'iha, kenikmatannya juga pendek. Jenengan mungkin ditakdir kaya, kekayaannya kalau sudah meninggal ya tidak bisa dibawa ke mana Pak? Ke kuburan. Mobilnya mau dikubur dengan jenengan, mungkin ahli warisnya juga nggak akan apa Pak? Nggak akan rela gitu. Ya. Artinya kenapa kok dunia itu disebut dunia? Karena tadi dekat masanya dan dekat apa? Kenikmatannya. Maksudnya kenikmatannya itu cukup pendek dibanding kenikmatan apa? Akhirat itu. Kemudian wastilahan, dunia secara istilah Pak. Ini jenengan dengarkan ini. Ini bahasanya susah ya. Ini susah ya. Yang disebut dunia itu hiyal kainat allati khalaqallahu subhanahu wa ta'ala. Dunia itu adalah segala ciptaan yang diciptakan oleh
Allah. Ini bahasa yang mudah. Kalau jenengan bahasa nggak tahu bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya malah bingung gitu. Apa di situ? Dan di dalam istilah ialah keadaan-keadaan yang telah dititahkan oleh Allah. Apa maksudnya keadaan-keadaan yang telah dititahkan oleh Allah? Maksudnya keadaan-keadaan itu apa? Kainat itu ya berbagai macam alam yang ada di dunia ini. Ada alam tumbuhan, ada alam apa? Hewan, alam manusia, alam jin. Semuanya ini adalah ciptaan Allah, atau yang secara sederhana ya masih wallah, segala yang selain Allah. Semuanya ini diciptakan oleh Allah. Namanya alam itu alhamdulillahirabbil alamin. Al-alam di sini apa? Masih wallah, segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu ya pasti hidup atau muncul sendiri atau diciptakan? Diciptakan gitu. Itu yang disebut apa? Kainat. Allati khalaqallahu subhanahu wa ta'ala, yang telah dititahkan oleh Allah. Jadi bahasa Indonesia khalaqani tahake ha ing allati sapa Allahu Allah kan. Ikut bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Padahal orang Jawa kadang sing nitahake atau yang dititahkan itu apa gitu. Kan mungkin nggak paham kan. Kalau diciptakan mudah, tapi kalau dititahkan berarti dunia itu intinya apa? Segala sesuatu selain zat Allah. Kalau segala sesuatu selain zat Allah, sifatnya abadi atau sementara? Sementara. Berarti ada hubungannya antara makna istilahi dengan makna lugawi. Kalau dunia itu dekat, masanya dekat, kenikmatannya juga pendek gitu. Yang di sini menarik, Pak. Karena Muhammadiyah menambahi, Pak, wal aqlu as-salim yakunu nibrosan li tahsiniha wa taqbihiha. Akal yang sehat itu yang bisa dijadikan sandaran untuk menilai sesuatu yang baik, yang bagus di dunia ini maupun yang jelek gitu. Berarti ketika kita bicara tentang perkara keduniaan, Pak, untuk menentukan ini baik, ini buruk dengan apa? Dengan al-aqlu as-salim, dengan akal yang sehat. Akal yang sehat itu apa? Ya nanti macam-macam ya. Dalam artian akal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Akal yang apa, Pak? Diinspirasi oleh wahyu dan seterusnya ya. Coba dimatiin dong, kayak gini ramai sekali kali. Ya. Ma'amulakhadatil munasabah gitu. Ini dalam, Pak. Ini kalau jenengan nggak dengerin ya nggak ada yang masuk gitu. Ma'amulakhadati apa? Munasabah. Penggunaan akal yang sehat itu harus sesuai dengan konteks gitu. Akal itu kan juga dibentuk dengan apa? Budaya gitu. Misalnya adat atau tradisi itu kan dari satu tempat beda gitu. Kalau di sini orang apa, Pak? Anak muda tiba-tiba megang kepala orang tua. Itu pasti apa, Pak? Akal kita menolak. Tapi mungkin di daerah tempat yang lain tidak apa-apa gitu. Artinya penggunaan akal yang sehat itu sesuai dengan apa? Dengan konteksnya tadi. Wa adami mujawazati al-hudud gitu. Dan tidak melampaui apa? Batas itu. Berarti akal itu memiliki kebebasan tetapi apa? Tidak secara mutlak. Tapi di sini Muhammadiyah menggunakan akal atau tidak dalam bicara tentang konteks keduniaan, Pak? Menggunakan al-aqlu as-salim itu, akal yang sehat. Nanti kita bakal ketemu ya, akal yang sehat itu maksudnya apa gitu. Ini jawaban yang
dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur gitu. Tapi di HPT kita Pak itu terjadi perubahan cukup sederhana gitu. Di HPT kita setelah dibawa ke Muktamar Khususi 1954-1955, ketika Muhammadiyah menjawab ma hiya dunya, sebagaimana dalam hadis apa, antum a'lamu bi umuri dunyakum hiya al umur allati lam yub'ats li ajlihal apa anbiya, segala perkara yang bukan menjadi tugas Nabi. Artinya Nabi tidak mengurusi, ini bukan ranah ibadah makdhoh atau bukan ranah agama. Itu disebut apa? Dunia. Menjadi sederhana Pak. Meskipun sebenarnya ketika Mas Mansur merumuskan itu definisinya sangat rumit Pak. Karena apa? Bicara tentang akal yang salim untuk menentukan ini baik dan buruk gitu. Tapi yang menjadi perdebatan Pak, baik dan buruk, ini supaya jenengan tahu ya, baik dan buruk itu ditentukan oleh akal atau oleh syarak Pak, atau syariat? Akal atau syariat Pak? Baik dan buruk itu syariat. Lihat konteksnya. Jawabannya apa? Baik dan buruk itu ditentukan oleh akal atau syariat? Syariat. Nah itu perdebatan Pak ya. Baik dan buruk itu ditentukan oleh akal atau syariat. Kalau menurut Mu'tazilah Pak, ini meskipun jenengan nggak pahami nggak apa-apa ya, tapi paling tidak pernah dengar gitu. Ya kan harus disampaikan gitu, meskipun nggak dipahami kan. Ya kalau gitu kapan kita pandai Pak gitu, ngaji cuma menghibur jenengan, apa gunanya kan gitu. Sementing seneng kan gitu. Baik dan buruk kalau menurut apa tadi Mu'tazilah itu ditentukan oleh akal. At-tahsin wa taqbih al-aqliyain. Baik dan buruk itu menggunakan apa? Akal gitu. Sehingga Allah itu harus melakukan al-aslah Pak, perbuatan yang paling maslahat. Tidak boleh Allah menciptakan apa? Keburukan itu. Tidak boleh apa? Allah menciptakan apa? Keburukan. Yang baik itu ciptaan Allah, yang buruk bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah itu harus melakukan sesuatu yang paling maslahat. Ketika Allah menciptakan keburukan, berarti dia tidak menciptakan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangan Mu'tazilah, manusia memiliki otoritas mutlak di dalam berkehendak itu. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak ada intervensi Allah, murni perbuatan manusia. Bisa dipahami atau enggak? Bisa gitu. Menurut siapa? Mu'tazilah gitu. Yang kedua menurut Asy'ariyah, baik dan buruk itu ditentukan oleh syariat. Oleh apa? Syariat gitu. Kenapa demikian? Asy'ariyah mendasarkan pada firman Allah, wa ma kunna apa Pak? Mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengadab sebuah komunitas, sebuah bangsa sampai kita apa? Mengutus rasul. Rasul itu membawa apa Pak? Syariat. Berarti bangsa itu, ini menurut logika Asy'ari, bangsa itu meskipun tahu benar atau salah, itu tidak ada yang benar tidak disebut benar, yang salah apa? Tidak disebut salah sampai datang apa? Syariat. Itu makna wa ma kunna mu'adzabina atau wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Menurut siapa? Asy'ariyah. Lah menurut Muhammadiyah gimana Pak? Tadi loh kok Muhammadiyah bicara tentang penggunaan akal gitu loh.
Yang di sini Muhammadiyah sesuai Asy'ariyah atau enggak, Pak? Menggunakan akal yang salim tadi. Sesuai Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Enggak, Asy'ariyah tadi dengan apa? Baik dan buruk ditentukan oleh syariat. Kalau Mu'tazilah akal. Lah Muhammadiyah dalam memahami keduniaan apa, Pak? Dengan apa? Dengan Mu'tazilah gitu. Dengan apa? Akal itu. Tuh. Ini, Pak. Oke. Berarti Muhammadiyah kelihatannya sama dengan siapa, Pak? Dengan madzhab apa? Mu'tazilah. Muhammadiyah Mu'tazilah atau Asy'ariyah, Pak? Asy'ariyah. Ya, sebenarnya kita belum tahu, belum bisa menyimpulkan secara pasti, Pak, ketika itu. Tapi yang jelas Muhammadiyah memberikan porsi akal dalam konteks apa? Keduniaan. Apakah ketika merumuskan ini ulama Muhammadiyah mempertimbangkan perdebatan tentang baik dan buruk itu ditentukan oleh akal atau oleh syariat, itu kita kurang tahu ya. Tapi melihat rumusannya ini, Pak, seolah-olah Muhammadiyah memberikan ruang terhadap akal dalam konteks keduniaan secara apa, Pak? Luas itu. Mirip dengan apa? Mu'tazilah dari satu sisi, Pak. Oleh sebab itu, Pak, ketika terjadi perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, itu muncul pandangan yang mencoba mengakomodir dua-duanya, Pak. Baik dan buruk itu akal memiliki potensi untuk menentukan atau tidak, Pak? Kalau saya minum air, ini secara akal baik atau enggak? Kalau saya minum khamr, minuman keras, saya minum secara akal baik atau buruk? Buruk. Berarti akal punya peran atau tidak? Punya itu. Punya peran atau enggak? Punya itu. Misalnya secara akal, orang nikah baik atau enggak, Pak? Terlepas dari agama. Baik atau buruk, Pak? Baik gitu. Orang zina jelek. Kalau sama-sama suka, waduh seneng. Nggak secara akal bukan secara agama. Intinya ya, baik dan buruk gitu. Sebenarnya akal bisa menentukan, tetapi hukum akal itu tidak memiliki konsekuensi ini wajib, ini haram, sampai apa? Datang syariat. Bisa dipahami atau enggak? Bisa. Kalau misalnya akal menentukan minum air itu baik untuk kesehatan, minum khamr itu jelek gitu, tapi belum bisa menentukan kalau air itu halal, khamr itu apa? Haram, sampai datang syariat gitu. Misalnya larangan minum khamr itu ya. Dan di sini sebenarnya Muhammadiyah ketika memunculkan apa? Akal yang sehat dalam memahami agama, itu bukan berarti Muhammadiyah memiliki kesamaan yang sama dengan apa? Mu'tazilah. Karena Muhammadiyah punya pandangan atau tidak kalau Allah itu harus berbuat yang aslah, Pak. Yang aslah itu yang paling apa? Yang paling soleh itu. Yang paling baik maksudnya. Bisa dipahami atau enggak ini? Maksudnya Allah tidak boleh menciptakan keburukan. Dalam pandangan kita, Allah menciptakan keburukan atau enggak, Pak? Menciptakan atau enggak? Ini kalau baik diciptakan oleh Allah, buruk diciptakan oleh Allah atau enggak? Atau diri kita? Dari diri kita. Allah punya peran atau enggak?
Punya peran atau enggak? Ya, daripada pokoknya kesimpulannya Pak, baik dan buruk dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Asy'ariyah itu apa? Diciptakan oleh Allah. Allah kan menciptakan segala sesuatu apa Pak? Fa'alul lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya, tidak boleh kita intervensi. Tapi bagi Mu'tazilah Allah itu wajib berbuat baik apa Pak? Perilakunya itu harus membawa hikmah atau membawa kemaslahatan. Tapi kok kita mewajibkan kepada Allah? Padahal Allah apa? Fa'alul lima yurid. Dan sehingga dalam pandangan Asy'ariyah baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah itu. Tapi kalau buruk itu harus disandarkan pada manusia, tidak boleh disandarkan pada Allah. Tapi Allah menciptakan apa? Keburukan. Bisa dipahami itu enggak? Ya, kayaknya. Yang jelas ya, Muhammadiyah apa? Memberikan ruang terhadap apa? Akal untuk mengatur keduniaan, Pak. Nah, sehingga dari rumusan keduniaan tadi, Pak, ada asas kebebasan dan asas apa? Kemaslahatan. Coba kalau kita baca ya, falana al-khuriyah at-tamah, kita memiliki kebebasan yang sempurna, biijro'iha, untuk mengatur keduniaan, ala hasabil hajat wal masoleh, sesuai dengan keperluan dan kemaslahatan, Pak. Berarti manusia punya otoritas penuh untuk mengatur apa? Keduniaan, tapi asasnya harus kepentingan dan kemaslahatan itu. Bagaimana merealisasikan khalifatullah fil arba. Misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Berarti di sini Muhammadiyah Bapak memberikan otoritas penuh terhadap manusia untuk apa? Mengatur keduniaan. Lah manusia mengatur keduniaan, Pak, dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan akal. Tapi akalnya harus salim. Akal salim itu ya nanti sesuai syariat, sesuai dengan ilmu pengetahuan, nanti berkembang menjadi apa Pak? Bayani, burhani dan irfani gitu. Itu akal yang salim, Pak. Nah, sehingga muncul kaidah, kalau manusia memiliki otoritas, Pak, untuk mengatur keduniaan, maka segala sesuatu yang sifatnya keduniaan, Pak, hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Boleh atau haram? Hukum asalnya apa? Boleh. Sehingga dalam kaidah al-fiqhiyah dikatakan al-aslu fil asya' al-ibahah illa indalla lil hasri dalilun kubila. Ini di Faraid al-Bahiyah, nadhamanya al-asbah wan nadhair. Wal aslu fil asya', hukum segala sesuatu al-ibahah, boleh. Illa, kecuali, ini dikecualikan. Indalla lil hasri dalilun kubila, kalau ada dalil yang membatasi itu. Hukum jual beli halal, tapi dibatasi. Ketika jual beli berlaku apa? Riba, transaksi ribawi, maka hukumnya apa? Haram. Tapi jual beli secara umum apa? Halal itu. Kemudian makanan minuman, hukum asalnya apa? Halal, tapi dibatasi. Misalnya Al-Quran mengharamkan khamar, mengharamkan apa Pak? Beberapa makanan, misalnya tadi darah, bangkai, dan yang tidak disembelih atas nama Allah dan lainnya. Tapi hukum asalnya apa? Ibahah atau boleh itu. Dan sehingga ketika kita bicara konteks keduniaan, itu lebih banyak yang halal atau yang lebih banyak yang haram? Yang halal itu. Ini pandangan jumhur ulama, Pak. Pandangan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Tapi bagi Imam Abu Hanifah itu enggak cocok Imam Abu Hanifah terhadap kaidah ini. Hukum
segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan itu hukumnya ya haram. Soalnya langit dan bumi itu miliknya siapa, Pak? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kalau milik Allah berarti kita tidak memiliki, hukumnya ya haram. Dulu wong kita cuma mampir ibaratnya. Itu bagi Imam Abu Hanifah. Tapi kalau bagi jumhur, karena Nabi bersabda, ma ahallallahu fahuwa halal wa ma harama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Apa yang dihalalkan oleh Allah ya halal, apa yang diharamkan oleh Allah ya haram. Yang didiamkan itu afwun, maksudnya dimaafkan, maksudnya mubah. Sehingga hukum asal itu apa, Pak? Mubah. Yang dihalalkan, yang diharamkan sama yang tidak dijelaskan. Banyak mana, Pak? Ada tadi yang diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, yang didiamkan. Banyak mana, Pak? Didiamkan, Pak. Kita minum ini ada nggak dalilnya? Nggak ada. Mungkin dalil minum ada ya, kulu wasrabu. Tapi kalau minumnya ini apa yang diminum, kan nanti banyak yang tidak dijelaskan, sehingga hukumnya apa tadi, halal atau mubah ya. Kemudian di rumusan keduniaan, Pak, di sana dikatakan wadzalika biqadril imkan wa an naj'alaha balaghan lil akhirah, sekedar mungkin dan hendaklah kita jadikan bekal untuk akhirat. Artinya Muhammadiyah memahami bahwasanya meskipun kita memiliki otoritas untuk mengatur keduniaan, tapi keduniaan kita harus menjadi apa? Bekal untuk akhirat. Bukan sekedar mengurusi dunia, tapi apa, Pak? Lupa kalau bahwasanya dunia itu menjadi bekal untuk akhirat. Wa an nulakhidha fiha khututa al-ajilah wal ajilah, dan kita awaskan juga akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini dalilnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini keseimbangan bagaimana Muhammadiyah memahami bahwasanya harus ada apa, Pak? Kesuksesan di dunia dan kesuksesan apa? Di akhirat. Ketika kita punya otoritas untuk mengatur dunia, bukan berarti kesuksesan kita di dunia itu tidak ada apa? Hubungannya dengan akhirat. Artinya sukses di dunia sebagai langkah untuk sukses di akhirat gitu. Nah, sehingga, Pak, ini yang penting untuk kita pahami. Ini kalau kita sekali baca nggak paham gitu. Dan mungkin ini perlu untuk didiskusikan terus ya. Dalam pandangan Muhammadiyah ini, makanya saya katakan tadi, ini meskipun bicara dunia, tapi kita susah untuk memahami kalau nggak sering-sering didiskusikan. Coba kita baca ya. Fala yalzam an nuqima dina wa nudafi'u anhu bima kana nabi wa ashabu yuqimud dina wa yudafi'u anhu. Coba. Maka kita tidak diharuskan menegakkan agama dan membelanya dengan cara dan alat-alat yang dipakai di zaman Nabi dan sahabatnya. Maksudnya gimana? Siapa menjenengan? Kita lanjutkan. Li'annal umura dunyawiyya allati na'lamuha liiqamati din wa difa' anhu nisbiyah ghairu makhsusah. Karena urusan-urusan yang dipakai untuk menegakkan agama dan membelanya itu adalah urusan nisbi, artinya menurut kepada kepantasan-kepantasan di masa masing-masing dan tidak tentu kepada sesuatu. Maksudnya apa? Yang jelas Muhammadiyah memandang bahwasanya perkara duniawi itu nisbiyah, artinya tidak tentu, sesuai dengan konteks, sesuai dengan perkembangan zaman. Cara menegakkan agama kita tidak harus sama dengan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, Pak. Contohnya apa, Pak? Perang
Itu Pak. Ya. Perang kalau dulu naik kuda, kemudian apa? Nah, dulu perang naik kuda senjatanya pedang Pak gitu. Perang ya face to face Pak gitu. Kalau sekarang perang pakai apa Pak? Pakai rodal. Nah, sudah tidak pakai dengan apa senjata yang zaman dulu. Artinya kan berkembang gitu. Nabi dulu apa Pak? Sholat ke masjid ya jalan kaki atau naik onta atau khimar Pak. Kalau zaman sekarang oh saya ingin mengikuti bagaimana Nabi apa Pak menegakkan agama apa Pak? Naik pesawat. Ini penting Pak untuk apa memberikan gambaran bahwasanya dunia itu nisbiyah, bisa berkembang sesuai dengan konteks apa? Zaman. Cara menegakkan agama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat tidak harus semuanya kita tiru. Ada yang mengalami perkembangan. Misalnya ketika Nabi dulu menyampaikan agama Pak, apakah pakai speaker? Enggak kan, pengeras suara. Kan enggak. Nah ya, sehingga tidak bisa kita hukumi misalnya speaker itu bid'ah. Kalau ceramah ya harus ikut Nabi. Ya sebagaimana Nabi yang kita kemarin singgung, Nabi ketika khutbah Jumat pakai apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Nah kita kalau mau khutbah menegakkan agama mengikuti Nabi, khutbahnya pakai apa? Bahasa Arab. Yang terjadi malah paham atau enggak Pak? Malah enggak paham kan itu. Nah sehingga rumusan Muhammadiyah tentang agama ini penting Pak. Agama itu nisbiyah gitu. Sehingga jenengan membela partai itu enggak boleh fanatik Pak itu. Bukan ini antara kafir dengan tidak. Tapi kalau jenengan yakin ini benar itu harus diperjuangkan. Tapi jangan sampai ini antara kafir Muslim dengan tidak. Kalau sama-sama Muslimnya Pak, itu kan wilayah ijtihad gitu. Yang menjadi masalah orang memahami ijtihad politik itu seakan-akan menjadi agama. Berorganisasi ini kan pilihan hidup Pak. Boleh kita berbaju Muhammadiyah, boleh tidak berbaju Muhammadiyah, tapi jangan sampai jenengan mengklaim saya yang paling masuk surga, yang selain kelompok saya tidak. Tapi jenengan ketika memilih harus yakin dan mengkaji, mengamalkan sesuai yang diyakini kan itu. Ini bagian dari wilayah ijtihad keduniaan gitu. Karena ketika kita bicara Muhammadiyah dan NU konteksnya ya di mana? Di Indonesia. Selain di Indonesia tidak ada Muhammadiyah dan NU. Makanya tadi perkara dunia itu nisbiyah. Tidak tentu gitu. Tergantung konteksnya kita hidup di mana gitu. Okay. Kemudian disampaikan juga tentang prinsip amniah Pak, atau prinsip keamanan. Kalau bahasa lebih luasnya ya prinsip toleransi. Itsbatan lil amni baina mujtama'atil bashar gitu. Sehingga tadi ijtihad keduniaan, perpolitikan itu jangan sampai menjadikan apa Pak? Perpecahan. Zamannya sahabat saja Khulafa Rasyidin itu kan meninggal Pak. Yang tidak meninggal dibunuh itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq saja. Umar bin Khattab, Utsman, Ali itu terbunuh. Persoalannya apa? Politik. Semuanya sahabat Pak. Radhiyallahu anhum wa radu an. Padahal sudah diridhai Allah, tapi kok masih cekcok dalam masalah politik. Apalagi kita Pak, diridhoi atau enggak kita enggak tahu ya gitu. Itu adalah apa? Mereka yang paling dekat dengan masa Nabi itu masih cekcok dalam masalah apa? Politik gitu.
itsbatan lil amni baina mujtama'atil bashar wala yahqidu ahadun ala ahadin. Tidak boleh ada sifat dendam atau dengki gitu. Dan kemudian sebelum kita akhiri ya, kalau kita lihat dari dua pembahasan yang sudah kita kaji tentang mahuwaddin kemudian mahiyat dunia, kenapa kok Muhammadiyah memunculkan dua pertanyaan ini, Pak? Terkesan Muhammadiyah itu seolah-olah, Pak, terkesan Muhammadiyah ingin mendikotomi atau memisahkan ini agama, ini dunia. Padahal kita sebagai umat Islam itu kan, orang Islam itu kan integral, Pak, seharusnya. Ya dunia ya agama gitu ya. Tidak boleh dipisahkan gitu. Tapi kenapa kok Muhammadiyah justru memunculkan pertanyaan yang seolah-olah apa, Pak? Memisahkan itu. Terkesan ada paham sekulerisme yang mulai tumbuh di Muhammadiyah itu. Paham sekulerisme kan mencoba membedakan ini wilayah publik, ini wilayah apa? Private gitu. Privat gitu. Ini wilayah dalam konteks sosial, ini wilayah dalam konteks pribadi, sehingga agama tidak boleh dibawa kepada konteks sosial yang di situ banyak pikiran, banyak pandangan gitu. Sehingga di sini Muhammadiyah kok terkesan ada paham sekulerisme, Pak. Apakah betul Muhammadiyah ini sekuler? Dari rumusannya saja memisahkan antara dunia dan agama. Betul, dunia dan agama itu ya bagian ini. Satu bagian bagikan apa, Pak? Dua mata keping uang yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau ingin dipisahkan, itu jawabannya gimana? Nah itu. Sebenarnya, Pak, kalau kita lihat dalam Quran dan Sunnah, itu Nabi juga membedakan antara dunia dan agama gitu. Dalam Quran dan Sunnah. Meskipun dalam Quran itu cuma yang disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia itu alam yang nanti akan dilanjutkan di alam akhirat. Tapi kan apa, Pak? Konteksnya kan beda gitu. Meskipun di hadis itu kadang dibedakan agama, dunia dan akhirat, Pak. Disebut tiga-tiganya. Kayak jenengan di doa istikharah apa? Allahumma in kunta ta'lam hadzal amra khairun li fi dini atau fi dunyaya wa dini wa ma'ashi wa akibati amri dan seterusnya. Itu kan di situ ada dunia dan agama. Berarti ada urusan agama dan urusan keduniaan. Ini kan dipisahkan gitu. Sehingga Muhammadiyah ingin tahu ini wilayah agama, ini wilayah apa? Keduniaan. Kemudian watak Muhammadiyah itu kan sejak awal wataknya apa, Pak? Tajdid gitu. Meskipun rumusan tajdid itu baru 1989, Pak, di Muktamar Malang itu resmi Muhammadiyah mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan apa? Tajdid secara apa, Pak? Secara resmi ada dirumuskan ya. Tapi kalau dulu-dulunya belum. Tapi watak gerakan tajdid itu sudah bisa apa, Pak? Kita lihat misalnya Bayi Ahmad Dahlan melakukan perubahan arah kiblat. Kemudian apa, Pak? Penggunaan hisab. 1925 Muhammadiyah sholat Id di lapangan. 1927 Muhammadiyah membolehkan apa? Khutbah dengan bahasa Bumi Putra. 1929 lahir putusan Kitabus Shalah, itu sudah tidak bermadhab, menunjukkan ada spirit tajdid gitu. Sehingga dengan tajdid yang nanti dirumuskan, tajdid dalam konteks ibadah mahdhu dan akidah, itu tajdidnya sifatnya apa? Purifikatif, kembali pada Quran dan Sunnah. Tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah itu dinamis, berkembang sesuai dengan konteks zaman.
Maka dua tajdid ini harus jelas Pak dipetakan. Ini wilayahnya akidah, ibadah atau duniawiyah. Kalau duniawiyah berarti tadi kita boleh berkreasi dan inovasi. Kalau akidah dan ibadah tidak boleh bid'ah. Kalau keduniaan wajib bikin bid'ah. Kalau nggak bikin bid'ah berarti nggak maju. Ini bahasa mudahnya Pak. Tapi sebenarnya ketika Nabi bilang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu konteksnya apa? Konteksnya agama, konteksnya ibadah dan akidah, bukan muamalat duniawiyah. Nah, sehingga di manhaj tarjih di masa Profesor Asmuni Pak dan Kiai Haji Azhar Bashir gitu. Di sana salah satu dari manhaj tarjih yang dirumuskan dalam hal-hal yang termasuk al-umur ad-dunyawiyah, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan apa? Umat itu. Tadi ternyata ini bisa kita apa Pak? Temukan dari apa yang dipilih, jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur tadi, menggunakan apa? Akal yang salim untuk menilai ini baik dan benar dalam konteks apa? Keduniaan itu. Dan juga ketika Muhammadiyah bicara tentang Mawadin kemarin, yang mana isi agama itu awamir wan nawahi wal irsyadat, itu ada yang sifatnya apa? Thawabit, ada yang mutaghayyirat. Kalau thawabit ajaran yang statis, ini wilayah akal atau enggak? Wilayah akal atau enggak? Yang thawabit itu, akal boleh menggunakan pendekatan akal atau enggak? Bisa atau enggak? Jawabannya tidak gitu. Di bidang akidah dan bidang apa? Ibadah tidak boleh menggunakan akal. Tapi kalau konteksnya muamalah duniawiyah atau sesuatu yang sifatnya dinamis, boleh menggunakan akal atau tidak? Boleh itu. Nah, kalau kemudian kita tutup ya. Kalau kita kaji Pak, perbuatan Nabi itu bisa kita klasifikasikan menjadi berapa? Mana yang wajib diikuti, mana yang tidak gitu. Semuanya wajib diikuti atau enggak Nabi? Misalnya wajib atau enggak? Misalnya Nabi makannya makan kurma Pak, kita wajib makan kurma atau enggak? Nabi istrinya berapa Pak? Ya ketika meninggal 9 Pak. Kita kuat atau enggak Bu? Ya istri gitu. Kemudian Nabi pakaiannya pakaian apa? Naiknya apa Pak? Kendaraannya onta gitu. Kalau perang ya pakai. Apakah semuanya itu diikuti? Dan sehingga penting untuk kita pilah-pilah itu. Misalnya ini di usul fikih Pak, di dalam babul af'al ini di kitab Tashilu Turuqat, di kitab apa nadhaman kitab waraqatnya, af'alu toha sahibis syariah jami'uha mardiyatun badi'ah. Perbuatannya toha itu salah satu namanya apa? Nabi. Sahib syariah, yang memiliki syariat, semuanya itu mardiyah, diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh manusia. Badi'ah, semuanya membawa hukum yang baru. Wa kulluha imma tusamma qurbah, semuanya itu ada yang disebut qurbah. Fato'atun atau taat atau ketaatan. Aula berarti ada yang sifatnya ibadah, ada yang tidak gitu ya. Berarti perbuatannya Nabi ada yang qurbah, ibadah atau ketaatan, ada yang tidak. Yang qurbah itu apa? Ya ketika Nabi mempraktekkan sholat, ketika Nabi puasa, ketika Nabi haji, itu qurbah atau ketaatan atau ibadah. Ada juga yang tidak. Misalnya apa? Nabi ketika makan
Tidur. Apa Pak? Kok ketika makan? Ketika lapar apa? Makan. Ketika ngantuk apa? Tidur gitu. Kemudian ada kebiasaannya Nabi gitu. Kebiasaannya apa Pak? Enggak kebiasaan yang lumrah. Nah sehingga tadi harus dibedakan ya. Fa fi'lul qurba minal khususiyat haitsu qama daliluha kawaslihi siyama. Berarti kalau Nabi melakukan qurbah atau ketaatan itu wajib diikuti selama bukan khususiyat, bukan selama apa Pak? Ibadah-ibadah yang menjadi kekhususannya Nabi. Misalnya Nabi apa? Salat tahajud itu. Hukumnya wajib bagi Nabi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak itu. Karena ini hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau bagi kita tidak itu. Misalnya Nabi istrinya berapa tadi, Pak? Ketika meninggal masih meninggalkan 9 istri. Semuanya berapa? 11 atau 14, Pak? Kemudian apa? Berikutnya ketika misalnya Nabi puasanya wisol, ini sebagaimana dalam nadzoman itu. Kawaslihi siyama, ketika Nabi puasa wisol. Kalau kita puasa wisol boleh atau enggak? Enggak boleh gitu. Kan ketika Nabi ditanya kenapa kok puasa wisol, kata Nabi apa? Inna ma'at'amani Allah wasaqani, karena Allah ngasih makan saya dan minum. Kalau kita suruh apa? La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu apa? Al-fitrah. Manusia masih dalam kebaikan kalau mau menyegerakan berbuka itu. Misalnya Nabi sholat setelah apa Pak? Asar, itu khususiat itu. Meskipun sama Syekh Nasruddin dianggap tidak itu. Sehingga muncul apa? Sholat ba'diyah asar itu min khosaisin Nabi, termasuk kekhususan Nabi. Tapi Syekh Nasruddin Albani agak berbeda dengan pandangan ulama yang lain, dianggap ada apa? Kesunahannya. Ya. Kemudian kalau itu termasuk kebiasaan Nabi, Pak. Kalau kebiasaan Nabi itu fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana apa? Yubahu. Bagi Nabi mubah, bagi kita juga mubah. Ketika tadi lapar ya makan, tidur ngantuk ya tidur, haus ya minum gitu. Nggak, maksudnya itu kebiasaan manusia atau yang disebut dengan jibiliyah, Pak. Jibiliyah itu apa? Hal-hal yang lumrah dilakukan oleh manusia. Oke. Mungkin itu saja, silahkan kalau ada yang diperdalam atau ditanyakan, monggo. Nggih, monggo nggih. Cik. Kemudian dalam tauhid itu ada pengumuman yang kenal wakil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang sering diajarkan. Masih Pak? Ya. Maksudnya kan tadi gini ya. Perdebatan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah gitu. Kalau Mu'tazilah itu berpandangan, ini di Jawharatul Tauhid, Pak. Jawharatul Tauhid itu matan akidah Asy'ari, Pak. Ini umum dikaji di pesantren ya. Ada Aqidatul Awam. Ini yang nadzoman ya. Aqidatul Awam itu. Pernah dengar kan ya? Ini kitabnya NO, Pak. Kalau PCNO enggak hafal Aqidatul Awam itu ya diragukan keilmuannya itu. Aqidatul Awam kok enggak hafal gitu. Kalau Said Aqil Sirot nambahi harus paham juga Fathul Mu'in itu. Kalau kita di Muhammadiyah apa Pak syaratnya? Tarjih saja enggak kenal. Nah, di Jawharatul Tauhid, Pak. Di sana dikatakan wa qauluhum inna sholaha wajibun
alaihi zurun ma alaihi wajibu gitu. Wa qauluhum, dan perkataan Mu'tazilah, inna sholaha wajibun, Allah itu wajib melakukan perbuatan yang lebih maslahat, Pak. Tidak boleh Allah melakukan sesuatu yang tidak membawa ke maslahat. Misalnya kalau Allah menciptakan keburukan, berarti bawa maslahat atau tidak? Bawa maslahat atau tidak? Tidak gitu. Sehingga bagi Mu'tazilah, Allah itu tidak boleh menciptakan apa? Keburukan gitu. Sama Al-Imam Al-Laqani, Mbak, dikatakan wa qauluhum inna sholaha wajibun alaihi zurun, itu perkataan yang dusta. Ma alaihi wajibu, namanya Allah itu ya tidak boleh kita wajibkan. Allah mau menciptakan kebaikan, kebenaran, kebaikan, kejelekan itu kan hak otoritas. Kok kita mewajibkan kalau Allah harus berbuat apa? Baik. Allah itu kan berkehendak sesuai dengan keinginannya, nggak boleh kita atur-atur gitu. Tapi bagi Mu'tazilah, Pak, karena nanti mereka berpandangan bahwasanya manusia bisa menilai ini benar, ini tidak, ini baik, ini jelek dengan akalnya. Sehingga apa tadi, Pak? Yang baik itu dari Allah, yang jelek dari manusia gitu. Tapi itu zuhurun, itu apa? Hanya dusta saja, Pak. Sehingga dikatakan wajah izun alaihi khalqus syarr, maka boleh bagi Allah menciptakan kejelekan, wal khairi, dan kebaikan. Kal islami wa jahlil kufri, Allah membolehkan orang menjadi Islam, menjadikan kafir. Kalau Allah tidak apa, Pak? Tidak boleh menciptakan keburukan, berarti Allah tidak boleh membiarkan orang mati dalam kekafiran. Tapi faktanya kan banyak orang yang meninggal masih dalam kekafiran. Berarti Allah kan membolehkan sesuatu yang jelek, Pak, itu. Kenapa, Pak? Nah, ya. Tapi di bahasa Al-Quran dan hadis, Pak, itu namanya keburukan itu tidak boleh disandarkan itu. Di doa apa? Doa enggak, Pak, di doa iftitah ya, atau kunut, wasyaru laisa ilaik. Keburukan itu bukan kembali kepada engkau. Wasyaru laisa ilaika, itu doa apa itu, Pak? Saya lupa. Wal khairu kulluhu lak wasyaru laisa ilaik, itu doa apa? Ya, doa iftitah, Pak. Itu doa iftitah. Kenapa kok hadis ini menunjukkan seolah-olah kejelekan itu bukan dari Allah? Sebenarnya kejelekan itu yang menciptakan Allah, tapi tidak boleh disandarkan kepada Allah. Itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bukan berarti Allah tidak menciptakan keburukan, tapi keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah, disandarkan pada manusia gitu. Itu kalau pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian berikutnya, Pak, dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammadu akhbirni anil iman, Nabi Muhammad menjawab, al imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Kemudian imannya diulang lagi, wa antu mina bil qadari khairihi wasyarih gitu. Karena dalam konteks qadar atau takdir ini yang akan muncul berbagai macam apa? Perdebatan gitu. Sehingga ada dua mazhab. Yang satu Jabariyah, yang satu apa? Qadariyah. Jabariyah itu aliran fatalisme, Pak. Manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya apa, potensi untuk menentukan amalnya. Semuanya sudah ditentukan oleh
Allah. Sehingga manusia itu majburun itu orang yang terpaksa Pak. Maksudnya ibarat kalau orang Jawa ya wayang tergantung sapa sing tergantung dalangi sapa dalangi Pak. Mau dibesarkan kemana itu tergantung Allah gitu, atau dalangnya. Ya. Berarti kita ditakdir berbuat baik, berbuat jelek, masuk surga, masuk neraka itu kehendak Allah. Yang satu qadariyah. Qadariyah itu Mu'tazilah, Pak. Tapi dalam konteks apa? Konteks iman kepada takdir itu mereka disebut apa? Qadariyah. Qadariyah itu apa? Manusia memiliki kehendak mutlak dalam menentukan apa? Perbuatan atau takdirnya. Sehingga baik dan buruk manusia itu ditentukan apa? Dirinya. Manusia itu free will, bebas berkehendak, bebas berkehendak, Pak. Tidak diintervensi oleh Allah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu berusaha untuk di tengah-tengah ini. Tidak terlalu Jabariyah, tidak terlalu apa? Qadariyah. Kita memiliki potensi untuk apa? Berkehendak atau ikhtiar, tapi potensi kita itu lam yu'athir, tidak memberikan pengaruh gitu. Artinya apa? Manusia diizinkan untuk ikhtiar, untuk berusaha, tapi tidak secara mutlak. Berarti usaha manusia itu nisbi. Potensi berhasil, potensi tidak gitu. Karena ada apa Pak? Takdir dari Allah. Terus kalau gitu berarti kita tidak maksimal dong untuk ikhtiar. Dan untuk mengetahui maksimal atau tidak bagaimana? Gimana Pak? Ya, itu. Ya. Tapi kan intinya Pak, intinya kita tidak boleh tidak boleh pasrah terhadap takdir gitu. Karena kita juga meskipun tadi manusia tidak berpotensi secara mutlak untuk menentukan perbuatan dirinya, tapi kan kita nggak tahu gitu. Maksudnya kita nggak tahu yang ditakdirkan oleh Allah. Katanya Umar bin Khattab kan nafiru min qadarin ila qadarin akhar. Manusia itu hanya berlari dari satu takdir ke takdir yang lain gitu. Itu pandangan apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang lainnya ada atau enggak? Nah ini memang kajian akidah itu memang karena jarang disampaikan Pak. Nggih, monggo, nggih, monggo. Nggih. Saya pernah mendengar hadis atau fatwa bahwa doa atau usaha kita itu akan menunda takdir kita. Satu contoh, kita ditakdirkan miskin karena kita berdoa dan berusaha bekerja lebih, maka miskin kita itu diundur, bahkan mungkin hampir mendekati mati baru miskin, tapi takdir yang miskin itu tetap terjadi. Bagaimana pendapat itu? Hadisnya memang ada Pak. La yaruddu al-qadara illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi intinya tetap Pak, kita tadi pindah dari satu takdir ke takdir yang lain, dan kita juga nggak tahu takdir kita apa kan gitu. Nah sehingga yang ada ya ikhtiar gitu. Makanya kalau Umar ibn Khattab ya, kalau kita misalnya hidup di sebuah daerah yang ada wabahnya Pak, kita lari gitu, mengamankan diri. Bisa juga di sana ada sama-sama ada wabahnya gitu. Nah untuk mati atau tidak itu sudah ditakdirkan, tapi kita wajib untuk lari. Meskipun lari itu belum tentu menyelamatkan diri kita. Misalnya kayak kemarin Pak, kita pandemi itu loh, jenengan sudah menjaga kesehatan, prokesnya luar biasa itu. Cuci tangan, masker, apalagi Pak, macam-macam ya itu. Ada orang yang tidak
tidak menjaga prokes, lost doll Pak itu. Wes aman ya. Bukan jenengan ya tadi kok jenengan. Dan ternyata ada 2 orang itu Pak, bisa kadang-kadang yang kena corona itu yang jaga prokes itu Pak. Padahal sudah hati-hati itu. Nah semacam itu takdir. Meskipun tadi harus ada ikhtiar. Maksudnya tadi orang tadi kan sudah ikhtiar gitu. Berusaha untuk menjaga prokes macam-macam, menjaga jarak, physical distancing, cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Ternyata juga ditakdir kena corona gitu. Meskipun virusnya itu mungkin dalam keadaan dia lalai baru kena gitu. Padahal secara umum dia menjaga prokes gitu. Ya. Intinya meskipun kalau Profesor Harun Nasution Pak itu mengkritik paham Ahlussunnah wal Jamaah terhadap takdir. Umat Islam secara umum berpaham Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak maju karena percaya terhadap takdir. Sering menyalahkan, mengkambing hitamkan takdir, sehingga takdir ini perlu untuk dikaji ulang, digiring kepada pemahaman Mu'tazilah itu. Di bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Kalau manusia ingin kalau umat Islam ini ingin maju, maka harus menerima teologi Mu'tazilah, bahwasanya manusia punya otoritas dalam menentukan takdirnya. Sehingga kalau jenengan tidak kaya-kaya itu salahkan sendiri, jangan salahkan takdir gitu. Jenengan kok Pak? Jenengan misalnya istrinya kok 1 terus, itu salahkan sendiri gitu, karena tidak pernah nyari. Enggak, itu tadi Mu'tazilah Pak gitu. Tapi kan kalau kita kan tadi yang Ahlussunnah wal Jamaah itu menyeimbangi Pak, bahwasanya tetap ada intervensi Allah. Karena usaha manusia meskipun penuh maksimal belum tentu berhasil gitu. Ketika belum tentu berhasil Pak, kalau orang mengikut Mu'tazilah bisa juga stres gitu, akhirnya bunuh diri kan gitu. Bisa jadi Pak, bisa, dan ini kan cuma dugaan saya saja. Kalau orang berpaham Mu'tazilah yang terlalu fanatik, semuanya ditentukan dirinya. Ketika dia melakukan sesuatu gagal, ujungnya Pak? Sudah lupa Allah kan gitu, tidak punya sandaran gitu. Ini nanti ujungnya bunuh diri. Nah kan maksudnya kan dia mengembalikan pada akal dan kemampuan dirinya gitu, sehingga tawakalnya kepada Allah pasti kurang. Ketika tidak berhasil ya bunuh diri gitu. Mungkin sekian ya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.